Bismi- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Hadir bersama kami adalah fasilitator kita yang kita undang, Bapak Syafruddin. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah kami yaitu Ibu Suci Retno dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Feni Irmayami. Dan tentunya yang sama-sama kita banggakan adalah guru-guru yang ikut terlibat di dalam kegiatan in-house training pengembangan kurikulum terkait dengan penyusunan capaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang kalam, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan in-house training kita hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan doa agar kita mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan dari acara ini dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mintakan kesediaan dari Ibu Rahma Awalina untuk memimpin doa. Kepada Ibu Rahma Awalina kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma Awalina. Selanjutnya kita masuki sesi yang kedua. Marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan in-house training kita pada siang hari ini. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ibu Suci Retno selaku Kepala Sekolah kami untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Ibu Suci Retno kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Ira yang telah memberikan kesempatan pada saya. Pada hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan pelatihan tentang cara menyusun capaian pembelajaran. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait materi pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Fasilitator yang telah memberikan waktunya untuk mengajari guru-guru di sekolah saya ini. Oke, tidak berpanjang kata, marilah kita buka sama-sama diklat pembelajaran pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bu Ira. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suci. Selanjutnya, sampailah kita ke sesi yang ketiga. Ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu supaya guru-guru kita di sini mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana kita dalam menyusun capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kami undang Bapak Syafruddin selaku fasilitator kita pada siang hari ini untuk memaparkan materi terkait capaian pembelajaran. Kepada Bapak Syafruddin, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta IHT ini. Selain itu saya mengucapkan mohon maaf seandainya nantinya ada kekurangan-kekurangan saya dalam penyampaiannya tidak pas. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan memperlihatkan PowerPoint untuk kegiatan belajar kita hari ini. Oke, sedikit Pak Syaf ya. Bapak Ibu guru boleh nanti mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat kita, bisa juga melakukan raise hand ya Pak dan Bapak Ibu dari fitur yang ada di Zoom meeting kita. Silakan Pak Syaf. Oke Bapak Ibu, ini kita berkaitan dengan capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran ini ada beberapa materi yang akan kita dapatkan pada kesempatan ini. Yang pertama itu apa itu capaian pembelajaran. Yang kedua tujuan capaian pembelajaran. Kemudian prinsip pembelajaran. Kemudian rumusan capaian pembelajaran.
bentuk penulisan, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, fase dalam perumusan capaian pembelajaran, komponen capaian pembelajaran. Itulah seluruh yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang akan Ibu dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk kepada yang poin pertama, apa itu capaian pembelajaran. Untuk definisi ini Bapak Ibu, ada banyak definisi yang dapat kita temukan berkaitan dengan apa itu capaian pembelajaran. Jadi pada kesempatan ini saya mengutip definisi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan kita yang tertuang dalam Surat nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran. Apa itu definisinya? Capaian pembelajaran itu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Itulah salah satu definisi dari capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian, setelah definisi itu, kita akan masuk kepada tujuan capaian pembelajaran. Apa tujuan capaian pembelajaran tersebut? Tujuan capaian pembelajaran tersebut secara umum dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama itu tujuan capaian pembelajaran untuk PAUD, kemudian tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai dengan SMA. Kita berada pada tingkat tujuan capaian pembelajaran SD dan SMA, oleh karena itu saya langsung ke nomor 2 Bapak Ibu. Apa itu capaiannya? Capaiannya di sini ada beberapa poin yang harus dicapai oleh peserta didik setelah akhir daripada capaian pembelajaran tersebut, Bapak Ibu. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Poin yang berikutnya, capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian. Hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur. Kemudian Bapak Ibu, prinsip pembelajaran. Jadi dalam penulisan capaian pembelajaran ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Yang pertama itu capaian pembelajaran itu harus terukur dan spesifik. Ya. Jadi bagaimana supaya mengetahui capaian pembelajaran itu terukur dan spesifik? Yang pertama, capaian pembelajaran harus dapat diukur dengan spesifik berdasarkan hierarki tahapannya. Jadi hierarki ini Bapak Ibu ditunjukkan dengan kata kerja KKO-nya Bapak Ibu. Kata kerja operasional. Tentu kita bisa mengadopsi KKO yang dikeluarkan oleh taksonomi Bloom Bapak Ibu. Jadi itu KKO yang masih relevan sampai sekarang untuk setiap tingkatan satuan pendidikan dari mulai SD sampai SMK itu sangat relevan untuk menggunakan KKO dari taksonomi Bloom. Jadi di sini berkaitan dengan capaian pembelajaran, taksonomi Bloom itu menyampaikan bahwasanya sebelum kita memahami konsepnya, ya ingatlah dengan baik, pahami sebelum Anda menerapkannya, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Jadi di sini ada analisis prosesnya Bapak Ibu sebelum mengevaluasinya. Karena ini capaian pembelajaran itu adalah akhir daripada prosesnya. Jadi di sini diharapkan porsi proses itu akan jauh lebih besar daripada porsi mengevaluasinya karena di sini letaknya pada proses. Kemudian menurut taksonomi Bloom tersebut ada pemahaman terukur itu dibedakan dari pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu. Jadi bisa kita ukur pemahaman dan pengetahuan kita. Apa-apa saja yang perlu dipahami itu kita dapat lihat pada tabel berikutnya. Pemahaman yang harus kita pahami itu adalah arti dari fakta-fakta atau informasi. Itu jelas Bapak Ibu, kita harus memahami semua arti daripada istilah-istilah dari sebuah kata dan sebagainya. Sekumpulan fakta yang berhubungan, pernyataan yang akurat, benar atau salah,
saya tahu bahwa hal tersebut benar, saya merespon petunjuk atau instruksi dengan pengetahuan yang saya miliki. Itulah pemahaman yang harus dipahami. Sementara pengetahuannya adalah fakta-fakta atau informasi, teori, ataupun kesimpulan, pernyataan yang masih dapat diperdebatkan, benar atau salah, bukan merupakan suatu yang sifatnya absolut atau harga yang bisa diagamati seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian saya tahu mengapa hal tersebut benar, saya mampu membuat keputusan. Setelah kita mengetahui itu benar, kita buat suatu keputusan tentang sikap kita untuk menyatakan hal itu benar. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke praktisnya. Bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Kata-kata umum yang digunakan adalah menunjukkan menerapkannya. Jadi Bapak Ibu, kita selalu praktis itu ada kata-kata indikator yang tadi, ada hierarkinya. Jadi di sini tunjukkan dengan kata menunjukkan, baru menerapkan. Jadi kita berikan contoh dulu kepada anak, ya kan? Kita tunjukkan dulu, baru kita terapkan kepada anak, mereka harus seperti apa. Jadi itu ada hierarki, menunjukkan dulu sifat kita, baru kita menerapkannya kepada anak. Kemudian ada keterampilan generiknya. Ini keterampilan generiknya ini keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran yang bisa digunakan kata-katanya menganalisis dan membandingkan. Ini kembali menunjukkan adanya hierarki. Jadi untuk menunjukkan keterampilan generik, itu biasanya kata-kata kerja yang bisa dapat menganalisis. Turunan darinya itu di bawah hierarkinya itu membandingkan. Jadi kita menganalisis dulu suatu objek, kemudian kita menyimpulkannya, kemudian kita membandingkannya. Seperti itu Bapak Ibu hierarkinya. Kemudian dia harus fleksibel Bapak Ibu. Fleksibel masuk fleksibel di sini adalah sesuai proses dan tahapan belajar siswa Bapak Ibu. Jadi kita tidak monoton. Jadi disesuaikan dengan proses dan tahap belajar siswa. Menurut kita mengambil suatu pendapat dari ahli, menurut Harden, ya, karakteristik capaian pembelajaran sebagai berikut. Pengembangan kurikulum capaian pembelajaran, desain kurikulum, strategi belajar dan kesempatan belajar, proses penilaian, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah format capaian tulisan di dalam bentuk paragraf. Jadi capaian pembelajaran itu dituliskan dalam bentuk paragraf Bapak Ibu. Ya, tidak dalam bentuk step by step tapi dalam bentuk paragraf. Kemudian hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru dan cukup waktunya Bapak Ibu. Kemudian juga dalam menentukan dalam capaian pembelajaran ini, itu kita menerapkannya dalam bentuk level-level atau fase-fase. Tentunya dengan fase-fase yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi kita lihat fase-fase dalam perkembangan anak tersebut. Nanti lebih jauh masalah fase-fase itu ada penjelasannya di bawah. Kemudian capaian pembelajaran disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disinilah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, bahwasannya capaian pembelajaran kita itu harus berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Di mana seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Salah satu poin yang teratas itu berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itulah dituntut capaian pembelajaran dari semua capaian pembelajaran di seluruh fase harus memiliki berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian rumusan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Rumusan capaian pembelajaran ini ada 4 tahap Bapak Ibu, yaitu bentuk penulisan, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, fase dalam perumusan, komponen capaian pembelajaran. Bentuk penulisan tadi sudah disampaikan bahwasannya penulisannya itu dalam bentuk paragraf Bapak Ibu. Jadi paragraf itu menyatukan antara kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosialnya itu disatukan dalam satu paragraf. Itu juga termasuk dalam integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kita ini memiliki kompetensi yang kita tuntut harus dalam hal pengetahuan, kemudian kompetensi dalam keterampilan, kemudian dan sikap. Nah ini dilebur menjadi satu dan dituangkan menjadi paragraf. Itulah masuknya Bapak Ibu. Kemudian ada fase-fase. Fase-fase inilah yang harus kita sesuaikan dengan
pembelajaran tersebut Bapak Ibu. Jadi di sini capaian pembelajaran itu disesuaikan menurut fase-fasenya Bapak Ibu. Sesuai dengan fase. Jadi tidak secara umum tujuan pembelajaran itu. Jadi ada perbedaan atau ada fase-fase di mana kita harus melihat fase itu dan kita harus menyesuaikan capaian pembelajaran itu sesuai dengan fase. Jadi secara general. Seperti yang sudah ditampilkan di sini, untuk fase-fase itu dapat kita jelaskan. Untuk fase SD itu ada tiga fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B itu kelas 3 dan kelas 4, fase C itu kelas 5 dan 6. Kemudian jenjang SMP. Jenjang SMP itu hanya ada satu fase, yaitu fase D, 1 sampai kelas 3 SMP. Sementara kita pada posisi jenjang SMA atau SMK ini terdiri dari 2 fase, yang mana fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Bapak Ibu, dari kesimpulan ini maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya yang pertama jelas bahwasannya capaian pembelajaran itu memang sudah tertuang, sudah ada. Yang membuatnya itu jelas itu adalah pemerintah. Kita hanya menjalankan capaian pembelajaran tersebut. Kemudian fase-fase itu tidak lagi sama capaian pembelajarannya, semuanya itu tergantung daripada fasenya. Yang tentu membeda-bedakan apakah capaian pembelajarannya itu di fase A, fase B, tinggal kita melihat kita mengajar di kelas berapa. Kalau kita mengajar di kelas 10, tentu fase E yang kita lihat. Kalau kita mengajar di kelas 11-12, tentu fase F. Jadi capaian pembelajaran ini Ibu merupakan akhir daripada proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang mana di sini diharapkan semua sesuai dengan ketercapaian, tentunya tidak melupakan proses tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh peserta, pada Ibu Wali Kelas dan moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Syafruddin atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Baik, sesi selanjutnya adalah kita buka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu guru yang bergabung dalam kegiatan pelatihan hari ini. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung bertanya dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, di sini sudah ada satu orang ibu yang raise hand, jadi ada 2 ya, Ibu Feni dan Ibu Rahma. Kita giliran ya, ibu-ibu. Pertama kita persilakan kepada Ibu Feni Irmayani untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Syaf. Silakan Ibu Feni. Oke, terima kasih Ibu Ira. Ya, Pak Syaf, izin bertanya Pak Syaf. Saya mau tanya, selaku saya sebagai kurikulum, apa yang harus dilakukan terhadap kurikulum jika tidak bisa mencapai capaian pembelajaran di salah satu bidang studi, Pak? Oke, baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya cukup baik Bu Penny. Ya, tentu dalam capaian pembelajaran ini kita tidak bisa mengharapkan 100% seluruh siswa itu dapat capaian pembelajaran dengan mendapatkan nilai yang cukup baik atau baik. Pasti ada yang kurang dan sebagainya. Nah, jadi di sini digeneralkan kepada seluruh siswa, kita membuat mengeneral dengan 3 kelompok siswa, Bu. Kita mengelompokkan siswa itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama bisa kita kelompokkan siswa yang kurang atau tidak mencapai capaian. Yang kedua siswa yang sudah cukup mendapat nilai cukup. Yang ketiga siswa yang sudah mendapatkan nilai cukup baik untuk capaian pembelajarannya. Jadi kalau yang siswa yang kurang, Bu, yang tidak tercapai capaian pembelajarannya, yang kita lakukan tentu kita mengulangi kembali proses kita dari awal, Bu. Kita atau disebut dengan remedial. Kita mengadakan remedial tidak hanya dalam ujiannya saja Bu remedial, tapi prosesnya juga di remedial supaya siswa itu ketercapaian. Juga kepada siswa yang nilainya masih mendapatkan nilai cukup belum baik, juga kita berikan kesempatan kalau memang mereka belum puas dengan nilainya, mereka juga bisa nilai remedial. Sedangkan untuk mereka yang sudah dapatkan nilai yang baik, sudah capai yang pembelajaran tercapai, mereka bisa melanjutkan materinya. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Syaf atas penjelasannya yang
cukup jelas gamblang. Selanjutnya Ya, ini ada Ibu Rahma Awalina yang raise hand. Silakan Ibu Rahma jika ingin bertanya. Iya Pak, yang mau saya tanyakan kepada Bapak yaitu tentang tujuan capaian pembelajaran. Bagaimana caranya supaya peserta didik itu tercapai pembelajarannya, penilaian yang tepat, Pak? Oke, baik Bu Rama. Salah langsung jawab nih Bu ya, Bu moderator ya. Ya, silakan Pak Syaf. Ya, bagaimana supaya capaian pembelajaran itu bisa tercapai gitu ya, supaya tercapai dengan baik. Tentu itu tidak terlepas dari yang namanya proses, Ibu. Jadi karena capaian pembelajaran ini itu namanya akhir dari suatu pembelajaran dari kumpulan beberapa materi, ya kumpulan daripada akumulasi yang hampir 1 tahun atau 6 bulan per 6 bulan ya per semester gitu, semester 1 semester 2 gitu. Jadi prosesnya itu tidak terlepas dari proses tersebut. Prosesnya itu kan yang menjalankan orang ibu. Nah, jadi saran saya di sini sama Ibu Rahma Awalina, dalam prosesnya tersebut buatlah suatu assessment sehingga bisa terukur sebelum akhir daripada capaian pembelajaran. Kita bisa mengukur dia prosesnya melalui 3 assessment tersebut, Bu. Ya, bisa di awal ya pembelajaran, bisa di pertengahan pembelajaran, baru bisa di akhir. Jadi adanya assessment itulah nantinya catatan-catatan. Kalau saya sarankan di sini ya kita gunakan assessment formatif, itu capaian pembelajaran di tengah. Jadi kita amati bagaimana siswa itu keaktifannya dalam belajar kita, sehingga kita bisa menentukan apakah siswa ini bisa sampai tidak kecapaian pembelajaran itu. Demikian Ibu Awalina. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Syafruddin. Selanjutnya ini Pak ada pertanyaan dari kolom chat kita. Ini Assalamualaikum Pak Syaf, saya mau bertanya. Bisakah Bapak jelaskan sejauh mana peran capaian pembelajaran dalam mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja dan apa yang harusnya dilakukan guru terkait hal tersebut? Terima kasih Pak Syaf. Silakan Pak Syaf, pertanyaannya dijawab. Baik, Ibu, kepada seluruh peserta, ini saya rasa harus untuk kita sebagai guru itu sebelum mengajar selalu mengingatkan kepada siswa bahwasannya capaian pembelajaran kita pada tahun ini menyampai seperti ini, kan gitu, supaya mereka menyadari bahwasannya kemampuan saya harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran ini tentunya sudah dituangkan dalam suatu yang namanya kurikulum SMK unggulan. Jadi di situ di kurikulum itu tentu sudah melibatkan seluruh stakeholder seperti yang namanya dunia industri atau pengusaha yang keterkaitannya dengan dunia kerja. Jadi itu memang sudah untuk dunia kerja itu nantinya di setiap fase bisa kita lihat, Ibu. Ya, kita bisa melihatnya keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan dunia kerja itu pada fase F, Bapak Ibu. Di mana di situ sudah jelas dia masuk ke namanya kepeminatan. Jadi sudah jelas di situ peminatannya sudah jelas. Baik itu semuanya sudah mengarah ke peminatan. Bahkan bahasa Inggris juga bahasa Inggris kepeminatan. Tujuannya apa? Ini supaya mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja. Jadi tidak lagi masuk ke bahasa Inggris yang sifatnya umum seperti yang di fase E. Jadi kita lihat di fase F, kalau melihat keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan dunia kerja itu berada di fase F, yang mana masuklah dia ke peminatannya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Syaf. Kira-kira ada lagi dari Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Syaf pada kegiatan pelatihan kita hari ini? Ada Bapak Ibu? Bu Penny ada nanya, Bu Penny? Ada Bu, saya ya, Bu. Ini dari Bu Ibu Suci, Suci selaku ketua kepala sekolah kita. Silakan Ibu Suci.
Ya, terima kasih Bu Penny. Untuk materi hari ini, Pak, saya ingin menanyakan sesuatu nih, Pak. Di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, Pak, guru kan harus membuat ataupun merumuskan capaian pembelajaran. Nah, bagi saya sebagai kepala sekolah, Pak, apakah ada hal penilaian seperti guru merumuskan capaian pembelajaran ini juga, Pak, untuk kepala sekolah? Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Sedikit saya meluruskan dari pertanyaan Ibu itu. Kalau kita cross check kembali ke belakang, Bu, bahwasannya capaian pembelajaran ini saya rasa sama dia dengan yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, Bapak Ibu. Itu capaian pembelajaran. Cuma dalam hal ini di capaian pembelajaran ini meleburkan menjadi satu, di mana kompetensi inti itu membedakan antara psikomotor, pengetahuan itu dibedakan. Jadi di capaian pembelajaran ini disatukan menjadi satu. Jadi berdasarkan itu, Bu, capaian pembelajaran ini juga sudah tersedia, disiapkan sebagai hadiah lah mungkin untuk guru. Dia tidak lagi membuat capaian, tapi sudah ditentukan oleh pemerintah capaian pembelajaran. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya ini yang bermasalah, Bapak Ibu. Dalam melaksanakan capaian pembelajaran ini, sebagai kepala sekolah Ibu Suci, tentu adanya langkah-langkah untuk atau indikator-indikator untuk supaya capaian pembelajaran itu tepat sasaran, gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kepala sekolah itu adalah monitoring. Di sini bisa kepala sekolah, pengawas, melibatkan pengawas juga bisa. Kemudian kepala sekolah juga bisa mengevaluasinya supaya tepat sasaran dari capaian pembelajaran itu. Jadi tujuannya apa? Kita bukan mencari kesalahan-kesalahan guru, tidak. Kita tujuannya ya memang kalau ada yang kurang daripada prosesnya berjalan itu pasti ada yang kurang, kita bisa cepat mengetahuinya sehingga kita bisa cepat memperbaikinya hal-hal yang kurang tersebut sehingga nantinya bisa diperbaiki. Kemudian mana-mana yang baik tentunya kita akan berbagi pengetahuan untuk kepada rekan-rekan kita yang lain yang sudah baik itu kita bagi. Saya gini loh sudah mendapatkan hasil yang bagus seperti itu kan gitu. Jadi dan untuk peningkatan juga. Jadi hal yang penting itu monitoring dan evaluasi supaya capaian pembelajaran itu tepat sasaran untuk kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak Syafruddin. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Oh gitu ya, tidak ada lagi untuk pertanyaannya. Jadi saya simpulkan sedikit ya Pak Syaf ya. Kegiatan silakan, kita Ibu. Pada pagi hari ini, siang hari ini, maaf. Jadi di sini tadi dari pertanyaan Ibu Suci bisa kita simpulkan bahwa seluruh warga sekolah ikut terlibat ya Pak Syaf ya dalam pencapaian untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian di sini baru saya dengar nih dari Pak Syaf bahwa capaian pembelajaran itu adalah sama ya dengan seperti kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi sudah semakin bertambah wawasan kita terkait dengan penyusunan capaian pembelajaran gitu. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada lagi yang bertanya dari Bapak Ibu, Pak Syaf, sebelum acara ini kita tutup, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan lagi kepada kami atau rangkuman dari materi yang Bapak sampaikan. Bisa Bapak sampaikan mungkin dalam 1 atau 2 menit ya Pak ya. Baik Ibu, saya ini mau ke Ibu Penny dulu. Bu Penny, setelah mendapatkan pemaparan saya Bu Penny, ini kira-kira kalau Ibu dituntut kira-kira diberikan suatu pertanyaan. Ibu guru bahasa Inggris ya kan? Bu Penny kan guru bahasa Inggris. Saya di sini sebagai guru bahasa Inggris masih berapa, Pak Syaf? Oh, kurikulumnya. Oh, maaf Bu saya. Feni, Bu Feni. Pak Syaf, Bu Feni itu dia menjabat wakakurikulum di sekolah kita, tapi juga mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, ya. Oh, gitu ya Bu Penny ya. Jadi kalau misalnya Bu Penny sebagai guru bahasa Inggris ini di fase berapa ya Bu Penny? Fase E Pak Syaf. Oh, kelas 10 ya.
Itu masih umum. Iya. Ke Bu Rahma, Bu Rahma mana Bu Ira? Bu Rahma. Iya ada, silakan Pak Syaf. Bu Rahma ngajar bahasa Inggris kelas berapa ya Bu Rahma? Kelas 10, Pak. Oh sama ya sama Bu Penny kelas 10 ya. Jadi kelas 10 itu kan masih bahasa Inggris yang umum belum peminatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya masih umum itu kira-kira kalau menurut Bu Penny ya menurut Bu Penny itu capaian yang harus dicapai dalam kompetensi pengetahuan apa ya Bu Penny? Iya Pak. Dalam Di segi fase E pengetahuannya. dalam elemen pengetahuan di fase E, saya rasa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik ialah peserta didik mampu berkomunikasi baik lisan ataupun tulisan sesuai dengan tujuan dan situasi pembelajaran di fase E. Kemudian peserta didik juga harus mampu memahami berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, recon, ataupun prosedur. Nah, kemudian peserta didik juga harus mampu menyampaikan keinginan ataupun perasaan sesuai dengan topik keseharian usia fase E. Begitu Pak Syaf. Oke, makasih Bu. Saya rasa itu sudah cukup baik jawabannya. Saya rasa itu sudah cukup baik dan terima kasih pada moderator. Kami persilakan kembali. Silakan. Baik, terima kasih Pak Syafruddin, Bu Suci, Bu Feni. Sepertinya tidak ada lagi Bapak Ibu guru yang mengajukan pertanyaan dan sepertinya kita juga sudah sampai di penghujung acara kegiatan pelatihan penyusunan capaian pembelajaran pada siang hari ini. Nah, Bu Penny, sebelum menutup saya masih ada waktu. Ini mau tanya sama kepala sekolah ini, bisa? Waktu kita tinggal sedikit lagi sebenarnya sih Pak. Mungkin 1 menit saja ya Pak ya. 1 menit saja. Ya, kepala sekolah ini kira-kira harapannya apa ini setelah pembelajaran ini? Kepala sekolah aja. Baik Pak, harapan saya Pak sebagai kepala sekolah Pak agar guru-guru kita ini bisa Pak dan mampu menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan komponen-komponen yang Bapak jelaskan tadi. Jadi guru-guru kita ini bisalah Pak. Dan juga saya akan membuat pelatihan-pelatihan bagi guru-guru saya ini agar mereka lebih terampil lagi Pak dalam merumuskan capaian pembelajaran. Oke Pak? Oke, bagus Bu. Baik. Terima kasih Bu. Oke, silakan Bu Ira. Ya, terima kasih Pak. Ini hebatnya kepala sekolah kami Pak, memikirkan apa yang dibutuhkan oleh guru-gurunya demi kemajuan sekolah. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara, tetapi alangkah baiknya sebelum acara ini kita tutup, sebagaimana tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Dan kami mintakan kembali kesediaan Ibu Rahma untuk menutup doa, memimpin doa penutup pada kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Rahma kami persilahkan. Baik Bu, mari kita menutup acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Bu Rahma. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini dalam hal penyusunan capaian pembelajaran. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan materi yang dipaparkan oleh Bapak Syafruddin dan juga waktu kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk memenuhi undangan kami dalam kegiatan pelatihan hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi pada kegiatan pelatihan selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini Bapak minta tolong Pak Syaf untuk di-close dulu screen sharing-nya. Kita mau ambil foto ya Bapak Ibu ya. Oke.
Ini gimana nutupnya Bu Ira? Saya pun nggak ngerti ini Bu Ira. Ya sudah, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa, kita ambil ini ya. Kita ambil foto dulu. Oke, sudah. Di sini. Oke, Bapak Ibu kasih senyum yang manis. Say cheese. 1, 2, 3. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kita live ya, Pak. Ya, Bu.